Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani eh, dengan NIM 2004 3261 9260. Eh, saya dari offering B23. Nah, di sini saya masuk dalam kelompok 12. Nah, di sini saya membawakan materi tentang jihad, radikalisme, umat beragama, dan muslim moderat. Nah, ini ada kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Nah, peta konsep bab 12 ini ada yang pertama ada latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Terus ada pengertian jihad dan radikalisme, ada muslim moderat, terus selanjutnya ada landasan dan macam-macam jihad, selanjutnya ada upaya menanggulangi radikalisme. Pengertian jihad dan radikalisme. Pengertian jihad. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Jadi jihad ini tuh luas, bukan sekedar kayak perang gitu doang. Nah, selanjutnya ini ada radikalisme. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling menghormati. Nah, selanjutnya di sini ada landasan dan macam-macam jihad. Nah, landasan dan macam-macam jihad. Di sini ada jihad universal dan juga jihad kontekstual. Nah, landasan jihad di sini terdapat di Quran surat Al-Anfal ayat 15. Yang berstatus hukum fardu ain ini adalah firman Allah sebagai berikut, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu iza lakitum lakitul lazina kafaru zahfan fala tuwa luhum alba, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang, bila diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Nah, jadi itu radikalisme itu bukan hanya ada di agama Islam doang, jadi setiap kelompok di sini atau organisasi pasti ada kayak kelompok militan atau ekstrimnya gitu. Nah,
Selanjutnya itu ada bentuk radikalisme. Nah, bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu ada aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, terus ketidakpatuhan terhadap hukum, arogansi, dan lain sebagainya. Dampaknya, dampak radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal ataupun vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Nah, ini cukup berbahaya, apalagi kayak di Indonesia kan, Indonesia tuh sangat plural ya. Nah, itu apa namanya, jika ada radikalisme agama itu sangat berbahaya, bisa memecah belah bangsa Indonesia. Selanjutnya ada upaya menanggulangi. Nah, ini ada beberapa cara buat menanggulangi radikalisme menurut saya. Yang pertama itu ada perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua ini ada mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Nah, karena tidak bisa dipungkiri adanya kelompok-kelompok ekstrim ini, karena dia tuh biasanya nggak nggak haknya tuh tidak terpenuhi, atau dia tuh berbeda, merasa minoritas atau merasa mayoritas gitu, dan apa, ada kesenjangan juga biasanya. Nah, selanjutnya itu ada reorientasi dan pemahaman agama yang tekstual, rigid dan sempit, menjadi pemahaman yang konseptual, fleksibel dan terbuka. Nah, kita dalam apa, memahami suatu hadis itu atau dalil itu tidak boleh secara kontekstual saja, karena misalnya konteks turunnya Al-Quran tuh berbeda kan pada jam apa, berbeda dengan zaman sekarang. Nah, kita harus fleksibel gitu, jangan kontekstual dan rigid. Selanjutnya itu ada melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Nah, yang terakhir ada menanamkan kesadaran setuju dan untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Nah, Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu, penduduk Indonesia adalah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Nah, meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibandingkan dengan umat Islam di negara lain. Jadi, uh, kalau kita lihat dari latar belakang sejarah, harusnya nih sebenarnya Muslim Indonesia itu Muslim yang moderat, karena Muslim di Indonesia tuh masuk masuk dengan Islam masuk ke Indonesia tuh dengan cara berdagang gitu. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu eh, jangan mentang-mentang kita misalnya Muslim, kita kan mayoritas. Nah, terus kita semena-mena dengan eh, apa namanya, kaum atau pengikut agama lain gitu, kita nggak boleh. Nah, jadi itu maksud moderat di sini tuh kita netral gitu, jangan ekstrim. Kita boleh membela keyakinan kita, tapi jangan ekstrim itu, karena kita di negara hukum, semuanya harus tunduk dari hukum
harus tunduk kepada hukum tanpa terkecuali. Nah, itu sih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.